wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi tabi'in as-shalihin. Amma ba'du. Para jamaah sekalian yang saya hormati, pengajian kali ini tetap melanjutkan tentang sahabat Nabi Muhammad SAW atas perbuatannya, maka turunlah wahyu dari Allah. Hari ini yang ingin saya sampaikan adalah kisah tentang Mursyid Al-Ghanawi. Salah seorang sahabat Nabi ada yang bernama Mursyid Al-Ghanawi. Pada masa periode Mekah, Mursyid Al-Ghanawi ini punya pacar. Jadi pacaran itu tidak sekarang saja ya, zaman dulu sudah ada. Walaupun tidak setan-setanan ya, tetap dalam kesopanan. Seorang sahabat namanya Mursyid Al-Ghanawi jatuh cinta dengan seorang perempuan musyrikah Mekah yang bernama Anaq. Nah, karena perintah Rasulullah supaya berhijrah, maka Mursyid Al-Ghanawi ini pun hijrah ke Madinah. Berarti pacarnya ditinggal di Mekah. Ini kalau pacar itu tidak gampang. Kalau sudah cinta, tapi demi Islam, dia rela meninggalkan pacar. Kemudian sebenarnya peristiwa hijrah itu apa seperti rekreasi? Tentu saja tidak. Kalau diukur dari Pulau Jawa ini, kira-kira berdiri Banyuwangi itu jalan kaki. Saya juga berpikir, seandainya saya hidup di zaman Rasulullah itu saya apa ya? Jadi orang Islam. Maha boleh koyokmu, kan gitu kan ya? Ya main-main, jalan kaki ke kiri Banyuwangi. Tidak seperti orang karnaval. Sepanjang perjalanan senantiasa diwarnai dengan ancaman. Apakah itu keganasan alam atau kaum kafir Quraisy yang senantiasa mengejar akan membunuh mereka. Jadi dalam perjalanan itu senantiasa dalam ancaman. Sudah meninggalkan pacar yang dicintai, pergi ke Madinah dalam ancaman juga. Orang itu kan sangat cinta kepada harta bendanya. Ada seorang sahabat yang namanya Abdurrahman bin Auf. Itu orang terkaya di Mekah. Begitu diajak Rasulullah untuk hijrah, semua kekayaannya itu ditinggal. Meninggalkan kekayaan itu tidak mudah. Sampai di Madinah, Abdurrahman bin Auf tidak punya apa-apa. Ditolong oleh sahabat Ansor juga tidak mau. Lantas beliau itu cuma minta tunjukkan di mana pasar. Begitu tahu pasar, dia masuk pasar, cuma jualan air saja. Akhirnya di Madinah
karena saking kaya. Suatu ketika beliau itu mendengar Rasulullah itu bicara dengan sahabat di masjid. Tidak tahu apakah Rasulullah itu lagi menghibur atau bagaimana. Dalam pembicaraan itu Rasulullah mengatakan, enak seperti kita ini jadi orang pas-pasan atau orang miskin. Sebab nanti hisabnya gampang. Kan logis ya. Kalau kita miskin hisabnya paling setengah jam selesai. Tapi kalau orang kaya raya hisabnya itu kan lama, karena mempertanggungjawabkan semua kekayaan yang dia peroleh. Begitu mendengar enak jadi kita yang miskin ini hisabnya sebentar, yang kaya itu lama. Maka Abdurrahman bin Auf itu ingin jadi orang miskin. Hartanya dibagi-bagikan. Pokoknya saya harus miskin. Di Senegal di wilayah Yaman itu ada wabah. Ketika belum terjadi wabah, Abdurrahman bin Auf ini menampung kurma-kurma yang sudah busuk itu. Pokoknya aku jumlah semua kurma yang sudah kadaluarsa itu ditampung di rumahnya. Akhirnya kekayaannya tinggal sedikit. Bila Senegal, wilayah Yaman ada wabah yang obatnya itu kurma yang sudah membusuk gitu. Mulai bagaimana? Apakah kaya itu bakatnya? Saya tidak tahu. Ya, tapi dari pelaran Kaiser itu kan bakat itu berarti pada suci. Nah, ini sekedar ilustrasi saja. Kembali kepada hijrah. Seorang anak meninggalkan bapak dan ibunya itu sudah biasa demi Islam. Atau seorang suami meninggalkan istri atau istri meninggalkan suami, itu yang terjadi. Begitu beratnya hijrah itu. Nah, para jamaah sekalian yang saya hormati, apakah semua umat Islam waktu itu hijrah? Jawabnya ada yang tertinggal dan memang minta izin kepada Rasulullah SAW untuk tidak hijrah. Siapa itu? Ternyata putri Rasulullah SAW sendiri, yaitu Zainab binti Rasulullah. Kenapa kok minta izin tidak ikut hijrah? Karena suaminya diajak hijrah tidak mau, dan suaminya tetap menyembah berhala musyrik. Nah, loh, putranya Rasulullah punya suami musyrik. Jawabannya apa? Belum ada larangan. Nah, jadi Rasulullah itu serba menunggu turunnya waktu datang yang dilaksanakan. Zaman segitu seorang muslimah menikah dengan seorang laki-laki musyrik tidak ada larangan. Maka Zainab tetap berkumpul dengan suaminya yang bernama Abu As, dan beliau tidak ikut hijrah. Mursyid al-Ghanawi ikut hijrah. Nah, setelah beberapa lama hijrah, Rasulullah SAW memerintahkan kepada Mursyid al-Ghanawi, coba kamu lihat umat Islam yang ada di Makkah, apakah mereka dalam keadaan baik-baik saja atau tidak baik-baik saja. Berangkatlah Mursyid al-Ghanawi ke Mekah. Sampai di Mekah ketemu pacar lama, kira-kira begitu. Nah, tumbuh kembali cinta yang selama ini terus. Maka disitulah anak mengatakan,
ekspresif sekali. Hei Mursyid, saya tahu kamu itu masih cinta kepada dan aku juga cinta kepada kamu. Mari kita nikah saja. Nah, begitu mendengar tawaran anak kok, maka Mursyid itu jawabannya begini, saya akan minta izin Rasul kembali ke sampai di Madinah, menyampaikan perihalnya tentang cintanya kepada anak dan ingin mengakhiri dengan perkawinan. Anak penyembah berhala dan tidak mau Islam. Maka Rasul tidak punya jawaban. Ketika menunggu jawaban itu, turunlah firman Allah di surat Al-Baqarah. Berapa itu ya? 144 atau 142 atau 242 ya. Saya hafal tapi tidak tahu ayat yang berapa. Begini bunyinya. Wala tanqihul musyrikati hatta yu'minna wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum wala tanqihul musyrikina hatta yu'min wala abdul mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabatkum. Ayat pertama kepada laki-laki, ayat kedua untuk perempuan. Yang kepada laki-laki itu bunyinya begini, jangan kamu menikahi perempuan-perempuan yang musyrikah. Seorang budak perempuan yang beriman lebih baik bagi kamu daripada menikahi orang-orang musyrikah. Ayat yang kedua untuk kaum perempuan. Nah, satu catatan begini, dalam Islam, dalam hukum Islam, perempuan itu tidak kawin, tapi dikawinkan. Kan gitu ya. Siapa yang mengawinkan? Walinya. Nah, maka ayat yang kedua ini kepada wali, jangan kamu mengawinkan, atau perempuan jangan dikawinkan dengan laki-laki musyrik. Budak laki-laki yang beriman lebih baik daripada orang-orang yang musyrik. Nah, ada dua hukum di sini, yaitu terhadap laki-laki dan terhadap perempuan. Dan di situ terkesan ayat yang kedua, perempuan itu tidak kawin tapi dikawinkan. Nah, para jamaah sekalian yang saya hormati, begitu turun ayat ini, bagaimana sikap Mursyid Al-Ghanawi? Langsung beliau katakan, sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Itulah sikap mukmin. Di dalam surat apa itu? Al-Mu'minun, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na. Hanya saja sikap orang-orang yang beriman ketika dihadapkan kepada mereka tentang hukum Allah, mereka hanya mengatakan kami mendengar dan kami taat. Maka taatlah Mursyid Al-Ghanawi terhadap ayat yang baru saja, berarti putus cintanya dengan anak. Nah, sekarang persoalannya bagaimana dengan Zainab ini? Waktu itu ya belum turun ayat ini. Jadi
antara peristiwa Mursyid Al-Ghanawi dengan Zainab ini jaraknya tidak jauh. Cuma dalam sejarah tidak bicara berapa bulan atau berapa harinya, tapi peristiwanya hampir berurutan. Nah, begini kisahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan putranya ada 7, 3 laki-laki wafat ketika masih kecil. Yang wafat itu yang anak bareng, yaitu Qasim. Kedua Abdullah. Kemudian anak ragil laki-laki ini dengan istri Maria Qibtiyah, lahir di Madinah, diberi nama Ibrahim, dan Ibrahim pun wafat ketika masih kecil. Berarti putra Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal 4 perempuan semuanya. Berkulit namanya Zainab, kemudian Ruqayyah, kemudian Ummi Kalsum, dan yang keempat adalah Fatimah yang diambil menantu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang mari kita kisahkan Zainab. Begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu pertama di Gua Hira, maka pada saat itulah keluarga Rasulullah menyatakan Islamnya. Siapa saja? Ya Khadijah, ya Zainab. Begitu Zainab masuk Islam, langsung dia datang ke suaminya, yaitu Abdul As. Ceritanya Zainab dengan Abdul As ini cintanya luar biasa. Jadi saling mencintai. Pada saat itu Abdul As diajak masuk Islam, menolak, tidak bisa. Saya adalah pemimpin Quraisy yang tidak pantas untuk mengikuti Muhammad. Saya tolak ajaran Muhammad. Itu kata Abdul As. Nah, sampai suatu peristiwa hijrah pun Zainab tetap berkumpul dengan Abdul As. Waktu itu ayat belum turun, jadi boleh. Nah, 1 tahun setelah hijrah terjadilah perang Badar, atau 2 tahun. Pokoknya antara 1 2 itulah terjadi perang Badar. Perang Badar ini Abdul As termasuk rombongan yang menyerang Islam. Bapak tidak bingung yang namanya Zainab. Ya lihat, bojone perang melawan bapaknya sendiri. Disitulah Zainab itu berdoa, ya Allah, menangkan bapak saya, tapi selamatkan suami saya. Nah, jadi perang itu batin. Dilala kersaminala dalam perang Badar itu Abdul As tidak terbunuh, tapi menjadi tawanan. Nah, begitu jadi tawanan, jadi Bapak Mauludullah kalau mantu jadi tawanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menawarkan, jadi Rasulullah itu sangat menghargai pendapat daripada sahabat-sahabat. Siapa ini? Tawanan. Oh, langsung Umar menjawab, ya Rasulullah, bunuh saja semuanya. Sebab kalau mereka dibiarkan hidup, mereka akan menyusun kekuatan dan melahirkan anak keturunan yang juga akan kafir semuanya. Maka selesai kalau kita
Kemudian minta pendapat Abu Bakar. Ya Rasulullah, bagaimanapun tawanan ini masih kerabat kita. Ada yang keponakan, ada yang mantu, ada yang sebaiknya mereka dibebaskan saja, tapi dengan tebusan. Nah, Umar itu apa salah? Pendapat seperti itu. Ya juga tidak salah. Sebab apa? Sebab apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab itu sama dengan doa Nabi Nuh. Nabi Nuh saking gregetannya terhadap umatnya yang 950 tahun cuma dapat 80 orang. Nah itu kan mana lagi? Maka doanya itu Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara innaka in tadharhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Ya Allah, jangan Engkau sisakan satu orang pun dari orang-orang kafir itu hidup. Sebab seandainya mereka hidup beranak pinak, juga pada akhirnya akan kafir semuanya kepada. Nah itu jadi usul Nabi Umar bin Khattab itu yang baik pendapatnya hidup. Lah pendapatnya Abu Bakar itu gimana? Sama dengan pendapatnya Nabi Ibrahim. Jadi ya Nabi Ibrahim kan juga berdoa begini. Waman asoni fa innaka ghafurur rahim. Nah itu ya. Rabbi innahunna adlana katsiran minan nas. Faman tabi'ani fa innahu minni wa man asoni fa innaka ghafurur rahim. Mereka orang yang ikut kepadaku, maka mereka termasuk golongan. Dan mereka yang mendurhakai aku, fa innaka ghafurur rahim. Sungguh Engkau Maha Pengampun lagi Maha Asih. Jadi sifat Allah diminta oleh Nabi itu bahwa Allah memang punya sifat murka terhadap orang yang zalim, tapi pengampunannya lebih luas daripada keinginan untuk menyiksa manusia. Sama dengan doa Nabi Isa. Nabi Isa itu melihat umatnya yang dua belas. Kenapa kok gagal? Oh dirinya jaga Tuhan nah, maka disitulah Nabi Isa berdoa pada Allah. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya Allah, seandainya Engkau menyiksa mereka, toh mereka itu juga hamba-hamba. Seandainya Engkau mengampuni mereka, sungguh Engkau Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Bagaimana dengan Rasulullah? Ternyata Rasulullah lebih dari Nabi Ibrahim dan lebih dari Nabi Musa, lebih dari Nabi Ibrahim dan lebih daripada Nabi Isa. Bagaimana? Rasulullah sangat menginginkan umatnya ini semuanya masuk surga. Beliau sujud kepada Allah, tidak mau bangun sampai Allah memberikan ampunan kepada semua umatnya. Jadi jangan khawatir, kita sebagai umat Muhammad itu dijamin nanti menuju kota. Amin. Ditebus oleh Rasulullah dengan sujud yang tidak mau bangkit sampai Allah mengabulkan doanya. Jadi ada jaminan. Ya cuma umat yang terobodisi yang enggak ada.
Ya kalau nganggur ya muka nggak sore-sore kan gitu kan ya. Sebab bagaimanapun kita itu masih membawa kotoran ke masjid itu sekiranya bersih kan. Ya Allah asbali lebih bersih kan. Nah, yang mudah-mudahan tidak terlalu lama. Tapi ada jaminan. Jaminannya itu ya yang lain-lain. Wudhu kita yang bagus, nanti kita itu bercahaya. Loh, kan Rasulullah itu kan pernah ditanya, ya Rasulullah, katanya engkau nanti akan mencari umatmu sehingga semuanya masuk ke surga. Bagaimana engkau niteni kalau ini umatmu atau tidak? Ibarat ada sekian ratus juta kuda, mana kuda yang engkau cari itu apa bisa? Rasulullah menjawab, orang yang wudhunya bagus, di dahinya nanti akan mengeluarkan cahaya. Itulah umat. Saya cari sampai di manapun. Nah, para jamaah sekalian yang saya hormati, akhirnya Rasulullah SAW memilih pendapat Abu Bakar, dibebaskan dengan tebusan. Sampailah berita tebusan ini kepada Zainab. Zainab gak punya uang. Apa yang harus saya berikan sebagai tebusan ini? Zainab itu punya kalung pemberian Khadijah. Jadi pemberian orang tua itu kan dihukum ya, dipegang betul sampai ini kenang-kenangan ibunda. Demi nebus suaminya dilepas kalungnya. Beliau utusan kepada seseorang untuk menyampaikan tebusan itu kepada Rasulullah. Berangkat ke Madinah. Sampai di Madinah si utusan ini membawakan tebusan untuk Abu Bakar. Diterima Rasulullah. Rasulullah melihat kalung ini menangis. Dia tahu persis bahwa kalung ini adalah pemberian dari Khadijah. Dan cinta pertama Rasulullah pada Khadijah itu tidak bisa hilang. Itulah yang namanya cinta pertama atau istri pertama. Saya pernah dinasihati sama kiai saya. Nah, bahwa ojo suka kawin siji ae. Ing napa to iki? Ini rumah. Aku ini kawin wis ping 7. Sing jenenge ambune kelek bojo pertama. Keletan 6 itu gak ilang-ilang. Jadi itu kata kiai saya. Benar kan dia? Iya. Ya mungkin bapak-bapak gak bisa merasakan ini karena cuma satu mulai awal. Tapi yang sudah 7 itu keletan 6 itu ambu kelek itu gak hilang-hilang. Demikian juga Rasulullah SAW dengan Khadijah keletan 11 itu tidak. Nah, itu bagaimana keletan 11 kok tidak hilang-hilang? Ini sebuah anekdot yang disahkan. Suatu hari Rasulullah itu tampaknya kecapean. Sambil duduk itu beliau itu tertidur. Dalam keadaan tidur itu menyebut nama Khadijah. Jadi sambil nangis Khadijah, Khadijah, Khadijah. Dari kejauhan Aisyah istrinya itu melihat. Aku dia utusan Allah. Biar tidur tetap saja zikir. Baru dicedeki kok gak zikir, tapi nyebut Khadijah, Khadijah. Cemburunya umat.
ditarik jenggot Rasulullah. Saya tidak suka nama itu disebut di rumah. Rasulullah marah. Rasulullah sambil tersenyum sambil mengatakan, oh yang kamu maksud itu Khadijah. Begini, rasanya orang itu tidak punya alasan untuk membenci Khadijah. Sebab tidak ada orang miskin di kota Mekah yang tidak pernah mendapat sentuhan bantuan dari Khadijah. Hampir semua orang yang kaya itu mendapat modal dan sukses itu dari jalan Khadijah. Dan orang yang pertama kali beriman terhadap risalah Islam itu adalah orang adalah Khadijah. Pantaskah orang ini Aisyah itu nangis langsung, minta maaf dan mengatakan, sudahlah sekarang 1000 kali engkau sebut nama Khadijah, saya tidak akan marah. Itu sikap orang beriman, ya. Kalau imannya setengah-setengah, oh cemburu kan hilang-hilang. Sekarang kembali kepada Harun. Nangis Rasulullah melihat Harun. Akhirnya meminta pertimbangan kepada para sahabatnya. Bagaimana kalau Abu As ini saya bebaskan saja? Atau seandainya Rasulullah memerintahkan pulang itu ya tidak ada yang menyalahkan. Tapi Rasulullah minta pertimbangan kepada sahabatnya. Saya tahu ini kamu. Baiknya tidak usah kita terima, kita bebaskan saja. Akhirnya Abu As dibebaskan dan kalungnya kembali kepada Zainab. Kesempatan bagi Zainab untuk mengajak Abu As masuk Islam menolak. Nah, suatu hari Abu As ini pergi ke negeri Syam untuk berdagang. Sampai di Madinah, rombongan itu dicegat sama umat Islam dan semuanya ditangkap. Abu As sembunyi perlahan. Begitu malam hari ngetuk pintu rumah Zainab. Zainab, aku minta perlindungan kepada. Minta perlindungan itu dalam bahasa politik sekarang apa namanya? Suaka. Jadi suaka itu zaman Rasulullah itu sudah ada. Ya sudah, kamu dalam lindungan saya. Nah, begitu waktu subuh datang, iqamah akan diucapkan, Zainab itu pidato. Hadirin jamaah semuanya, malam ini saya menerima permintaan perlindungan dari suami saya, Abu As. Maka begitu selesai sholat subuh, Rasulullah pidato. Apakah kalian mendengar apa yang diucapkan oleh Zainab? Saya mendengar. Lindungilah Abu As. Itulah kehormatan daripada orang-orang yang beriman, melindungi musuh yang minta perlindungan. Ya setelah itu pulang lagi. Begitu ada berita dari Rasulullah kepada Abu As. Datanglah teman. Nah, Abu As sudah merasa, oh, paling disuruh bercerai. Datang. Begitu datang, langsung bacakan ayat ini. Karena tanqibul musyrikati hatta yu'min. Para amatun mu'minatun
demi Islam. Nah itulah sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Kembali ke Mekah lagi, tetap tidak mau Islam. Nah, terus kapan Abdul As itu masuk Islam? 6 tahun kemudian. Jadi ini memang masih memendam rasa cinta. Zainab tidak kawin lagi. Abdul As juga tidak menikah lagi sampai 6 tahun. Bayangkan, bila cinta benar. Setelah 6 tahun, Abdul As datang ke Madinah menyatakan Islamnya. Oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dinikahkan kemudian. Lu kok tidak rujuk? Kok nikah lagi? Nah, ini hukum. Di dalam hukum Islam, rujuk itu terjadi dalam masa iddah. Setelah masa iddah selesai, tidak ada rujuk. Nah, kalau ingin kumpul lagi, ya kumpul dengan cara nikah baru dengan pasangan yang sama. Cuma ini ada masalah lagi. Ada anak perempuan, seorang anak perempuan datang kepada saya. Pak, akte kelahiran saya ini tahun 75. Maaf, akte kelahiran saya ini tahun 73. Dan bapak ibu saya itu kawin tahun 75. Berarti saya ini anak di luar nikah. Yo jangan kesusu gitu. Coba lihat surat nikah bapak ibu. Saya yakin itu statusnya dudo sama rondo. Tilasane sapa yo? Tilasane bapak. Yo tilasane ibu. Jadi mereka itu bercerai setelah 2 tahun. Teklek kecenderung kaleng timbang oleh anggur. Nikah lagi, nikahnya tahun 75. Akte anaknya tahun 73. Tidak masalah, itu nikah lah. Nah, yang enak bagaimana? Yang enak nggak usah bercerai. Biar anaknya nggak bingung ya. Akan cepat bingung dari. Bapak ibu menikahi tahun 75, akte kelahiran tahun 73. Berarti aku anak di luar nikah. Ya itulah. Nah, para jamaah sekalian yang saya hormati, 6 tahun setelah sama-sama duduk dan menjanda, sadarlah kamu. Maka datang ke kota Madinah dan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dinikahkanlah. Setelah dinikahkan lagi, nah ternyata usia perkawinan yang kedua ini hanya berlangsung 1 tahun. Zainab wafat. Dan tidak lama kemudian karena cintanya cinta sejati, hitungan bulan Abdul Aswad ikut wafat. Pelajarannya, Abdul As Zainab Mursid Al-Gharawi dan Anto menyebabkan turunnya firman Allah tentang larangan menikah laki-laki musyrik, laki-laki mukmin dengan perempuan musyrikah. Perempuan mukminah haram menikahi laki-laki yang. Nah, pelajaran berikutnya, hati-hati putra putri para jamaah sekalian. Jangan sampai terjadi perkawinan antar agama. Tidak ada manfaatnya. Dan itu memang
dilarang di dalam Al-Quran. Larangan berikutnya itu ada di dalam surat Al-Mumtahanah. Wala tumsiku bi'isomil kafir. Kamu jangan memelihara dalam rumah kamu perempuan-perempuan yang masih kafir. Artinya kitab ini untuk laki-laki dilarang menghimpun sebagai istri yang masih kafir. Ada satu pertanyaan dulu pada saya. Orang Nasrani itu kan termasuk ahli kitab, kan boleh dinikah. Ahli kitab itu siapa sih? Ahli kitab itu yang orang yang punya iman bahwa Tuhan itu hanya Allah. Percaya kepada kitab-kitab yang dulu pernah diturunkan kepada para nabi sebelum Rasul. Jangan tidak mau beriman kepada Muhammad Rasulullah. Itu ahli. Dan kalau Nasrani Yahudi itu termasuk kategori mana? Kategorinya surat Al-Bayyinah. Dalam surat Al-Bayyinah dikatakan innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Sesungguhnya orang-orang kafir itu terdiri dari pertama ahli kitab dan yang kedua orang-orang yang musyrik. Sekarang saya bertanya, dalam agama Nasrani itu status Yesus itu seperti apa? Nabi Isa itu seperti apa? Tuhan kan? Ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak yaitu Nabi Isa. Terus ada berapa Tuhan di situ? Tidak. Orang yang menganggap ada Tuhan lain selain Allah itu namanya apa? Musyrik. Menyekutukan Allah. Karena itu menyekutukan Allah, maka masuk kategori ayat yang saya bacakan. Nah, ini para jamaah sekalian yang saya hormati, barangkali agar kita semua jangan sampai bagaimanapun apa itu ayat itu agak serius. Mulai kayak guna hilang. Mereka tidak mengajak kepada neraka. Allah yad'u ila jannati wal maghfirah. Allah mengajak kamu semuanya untuk ke surga dan mendapatkan ampunan dari Allah. Ada pertanyaan? Cukup? Ya. Saya kira demikian yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.